Begitu saya lihat, enggak bangun-bangun beliau. Begitu innaka hamidum majid, saya langsung beliau bangun duduk. Saya baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Begitu saya salam, Bapak yang mulia saya lihat Pak Tahir sudah ada lagi. Itu apa maknanya? Jarang orang di LA, begitu juga tempat yang lain, bisa memberikan harta, tidak sedikit harta beliau ini. Coba bayangkan, jangan uang rial, uang dolar, coba rupiah, 29 miliar kan. Uang beliau yang beliau sumbang di sini, nggak tahu berapa kalian yang tahu itu. Coba tumpuk uang rupiah ini, sampai di mana banyaknya? Satu mobil itu, mungkin nggak muat di mobil Pak Farhad. Terkecil, penuh tuh kalau uang rupiah apalagi. Siapa yang berani mengeluarkan? Rata-rata orang dengan harta pelit. Tidak bapak, tidak ibu, tidak saya, sama kita semua. Tidak semuanya manusia untuk mengeluarkan uang itu pelit kita. Tapi bayangkan beliau berani mengeluarkannya. Pertanyaannya, beliau di mana posisinya? Kalau bahasa katakan, sebanyak apapun dosa yang beliau lakukan, Allah Subhanahu, sebanyak apapun. Karena kenapa? Itu ungkapan dari sebuah taubat. Ungkapan beliau dari, aku sudah banyak berbuat dosa, aku belum tentu masuk surga, tapi inilah kemampuanku. Sebelum aku mati, aku bangun sebuah masjid. Beliau ungkapan itu yang beliau ungkapkan. Seakan-akan betapa banyak pun beliau berbuat dosa, Allah akan mengizinkan beliau masuk surga Allah. Ditambah oleh sebuah kalimat yang kemarin subuh saya sampaikan. Man bana masjidan. Masih ingat kemarin? Man bana masjidan. Siapa yang benar-benar ikhlas membangun masjid, beliau membangun. Banallahu lahu, kepada beliau itu akan dibangun oleh Allah baitan fil jannah, rumahnya dalam surga. Amin. Amin. Sangat keji bagi kita. Keji kalau tidak mampu membangun masjid secara uang, tapi tidak mau membangun secara memakmurkan. Sangat keji kita ini. Orang miliaran dia keluarkan uang, berani demi hanya pertaruhan masuk surga Allah. Kita apa beratnya melangkah hanya untuk ibadah. Ini ngomong saya, ini Jumat pertama dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah mendengarnya. Amin. Kalau Bapak tidak kurang kita semuanya ini, kalau kita makmurkan masjid seperti ini, tidak bisa diragukan lagi. Beda dengan siapa? Beda kita dengan beliau hampir tidak beda. Cuma beliau mempersiapkan fasilitas, kita mengisikannya. Luar biasa. Beliau dalam surga Allah, kita pun dalam surga Allah. Amin. Jujur saya katakan. Dan ingat kalimat, salah satu masjid ini memperlihatkan kepada anak-anak kita yang belum tentu dia, maaf, sama dengan kita perlihatkan seolah kita paksakan dia melalui amalan kita sehari ke masjid. Dia ingin kemana Bapak? Ke masjid. Kemana? Ke masjid. Dia akan tertarik dengan kalimat itu. Lama-lama dia akan menjadi penghuni masjid. Amin. Jujur saya bilang, kalau anak sekarang kita paksakan memang susah. Enggak bisa, jangan dipaksakan mereka. Cuma diberikan contoh baik terus seperti ini. Berikan contoh kepada mereka. Biasanya kalau Allah, ayahnya taat, ibunya taat, maaf tanda kutip, mudah-mudahan tidak. Sejahat apapun anak kita, dia masih maaf mengingat ke belakang. Geleng-geleng, dia kembali insya Allah ke jalan yang benar.
Betul saya bilang. Makanya ini bagaimana kita garap. Jangan bilang tidak ada waktu. Untuk subuh saja jangan bilang nggak ada waktu. Itu maaf, kita akan menyesal sehabis-habis menyesal di saat orang tuanya sibuk membela nafsunya. Dengar Pak Dono? Orang tuanya sibuk membela nafsunya. Apa? Aku nggak ada waktu ke musik karena sebentar lagi mau kerja mau ini. Terus dibela nafsu itu, nafsu yang tidak baik itu. Jangan menyesal pada satu saat anak kita jauh sekali dengan agama Allah. Jangan menyesal, jauh sekali dengan agama Allah. Dia pun apalagi di Amerika, anak tidak berhak kita paksakan kalau sudah dewasa. Dia mau nikah dengan siapa, dengan syaitan, dengan hantu, mau dia makan. Nggak bisa orang tuanya campur tangan. Di Amerika nggak bisa, yang saya tahu begitu. Oleh karena demikian, satu-satunya untuk mengikat hati mereka, anak-anak kita yang baik, Allahumma amin. Amin. Amin ya Allah. Salah satu mengikat mereka itu, orang tuanya harus saleh. Insya Allah. Saya sudah melihat wajah-wajah anak bapak. Karena 3 kali saya ke sini. Saya kenal. Cuma namanya kadang-kadang nggak ingat. Cuma ingat berapa 2-3 orang. Terus makanya saya kalau bisa. Cuma kelemahan saya nggak bisa bahasa